sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi punya maksud dan rencana untuk kita semakin giat, untuk semakin kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, walaupun kita tidak seperti biasa dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, tapi kita yakin dan percaya 2-3 orang bersepakat dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Jangan batasi cara pekerjaan Tuhan lewat sesuatu yang kita pikirkan mungkin itu baik, tetapi Tuhan punya rencana yang lebih indah daripada rencana kita. Oleh sebab itu, mari sama-sama, seberapa pun kita yang ada, kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang mungkin mengikuti siaran ini secara online, mari kita dengan kesungguhan hati. Tidak waktunya lagi kita memisah-misahkan diri, membentengi hal-hal satu dengan yang lain. Tapi ketika kita datang-datang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan berkarya, bekerja lewat kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberi kekuatan di tengah dalam kondisi keadaan yang sulit dan sukar. Hanya ada firman-Mu yang memberikan kami kekuatan setiap hari, baru selalu setiap saat. Oleh sebab itu, beracara Engkau dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam rangkaian ibadah kami. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sesuai dengan apa yang sudah kita buat dalam grup WA kita, dan biarlah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Ulangan. Ya. Itu kelihatan gelap. Kelihatan gelap. Nah, kamera itu gelap. Gelap. Coba itu lihat. Nah, ada. Hah? Oh, iya. Kelihatan. Oke. Mari kita baca firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Nah, baiklah semua kita yang mengikuti acara ini, bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari Ulangan pasal yang 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ayat yang pertama saya akan baca, ayat yang kedua Bapak Ibu, dan kemudian seterusnya sampai ayat yang ke-10 kita bersama-sama. Saya akan baca ayat yang pertama dengan perikop pulih setelah taubat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada dari sana menuju Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Dia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyertai hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya
Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat firman Tuhan yang tertulis di ayat yang ke-10 berkata, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan berpegang pada perintah dan ketetapannya. Perikop yang kita barusan baca adalah pulih setelah tobat. Artinya kita harus mengalami pemulihan dengan cara kita masuk dalam pertobatan. Apa yang terjadi dalam dunia sekarang, apa yang terjadi dengan peristiwa-peristiwa yang sekarang kita lihat, ini membutuhkan pertobatan dari segala umat. Tidak waktunya lagi saat ini kita saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Tidak lagi waktunya sekarang kita menghakimi satu dengan yang lain. Kalau mungkin hari ini masih ada beberapa umat Tuhan, beberapa gereja yang masih melakukan ibadah, kita tidak perlu mengintrospeksi mereka, kita tidak perlu melihat, menyoroti kehidupan mereka. Tetapi bagi kita yang masih bisa melakukan ibadah, baik yang secara nyata di rumah masing-masing ataupun yang mengikuti ibadah ini secara streaming atau online, baiklah kita benar-benar sebenarnya maksud rencana Tuhan bagi kehidupan kita, supaya kita jangan tertinggal, supaya kita jangan ikut dimusnahkan oleh dunia ini, karena keinginan dunia, keinginan daging yang ada di dalam dunia ini akan dimusnahkan. Oleh sebab itu kita harus bertobat. Mungkin selama ini kehidupan kita masih ditandai dengan kehidupan yang tidak bertobat. Mungkin kita ke gereja, mungkin kita melayani, mungkin kita membaca firman Tuhan, mungkin kita berdoa setiap hari, tetapi tidak tercelik dengan peristiwa-peristiwa yang kita lewati. Nah, kondisi sekarang, wabah yang terjadi di tengah-tengah bumi, ya, tidak hanya Pekanbaru, tidak hanya Palas, tidak hanya Indonesia, tetapi ada 186 negara yang mengalami wabah yang sangat menakutkan. Bagi kita, kita tidak takut akan mati. Bagi kita adalah prinsip kita, hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Tetapi ketika kita hidup, apakah kita sudah mempunyai riwayat kehidupan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan? Apakah tanggung jawab kita selama hidup kita sudah kerjakan untuk memuliakan Tuhan? Apakah hidup kita selama ini hanya menyenangkan daging kita, menyenangkan pikiran kita, menyenangkan keinginan kita yang berdampak tidak menyenangkan hati Tuhan? Nah, ini yang perlu kita cross check. Nah, ketika saya merenungkan dalam Ulangan pasal yang ke-30, saya merenungkan betapa kecilnya kekuatan manusia, betapa kecilnya harta kekayaan yang dimiliki manusia. Seberapa hebat pun kita mengumpulkan harta, seberapa kuat pun kita mengumpulkan aset-aset kekayaan kita, ketika kita meninggal, ketika kita mati, ketika kita pulang kepada rumah Bapa, itu semua kita tinggalkan. Oleh sebab itu, kenapa banyak orang yang sering kali dibutakan oleh dunia ini, dibutakan oleh keinginan-keinginan dunianya yang merasuk dia sampai bisa dia melupakan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara dia tidak berpegang pada perintah dan ketetapannya. Apa perintah, apa ketetapannya? Semua jelas di dalam surat cinta, di dalam buku kitab yang kita miliki masing-masing.
Oleh sebab itu, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Artinya saat ini diperlihatkan kepada kita ada berkat, ada kutuk, ada kematian, ada kehidupan. Tergantung apa yang menjadi pilihan kita. Ulangan pasal 29 juga menjelaskan, ayat yang ke-30, pasal 30 ayat yang ke-11 juga menjelaskan kehidupan atau kematian. Pilihlah pada hari ini, jangan kita memilih kehidupan, tapi sikap kita tidak menunjukkan kita memilih kehidupan. Apa yang nyata dari sikap orang yang memilih kehidupan adalah dia mengikuti jalan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Jalannya sudah jelas. Bukan kita buat jalan sendiri. Memang jalan menuju Roma banyak, tetapi jalan menuju surga hanya ada di dalam Yesus Kristus. Artinya jalan keselamatan itu sudah tersedia bagi kita. Apakah kita mau atau tidak mengikuti jalan keselamatan? Jalan keselamatan yaitu jalan penderitaan yang sudah ditunjukkan oleh keteladanan Yesus. Dia mati di kayu salib, dia turun dari surga yang mulia menjadi manusia, dia meninggalkan keallahannya, keilahiannya, dia merendahkan diri, bahkan mengosongkan dirinya, bahkan dia rela mati sampai di kayu salib. Terkadang kehidupan kita pun sulit mematikan keinginan daging kita. Dalam hal apa? Dalam hal sehari-hari. Contohnya dalam doa pagi, dalam membaca renungkan kitab suci ini. Kita tahu, saya sadar sendiri ketika saya membaca firman Tuhan ini, betapa sulitnya untuk merenungkan. Kenapa? Karena begitu tebal harus kita baca. Tetapi ketika kita menaruh cinta harap kita kepada Tuhan, ketika kita ada waktu, kita tidak sulit untuk membaca. Karena disinilah letak kekuatan kita, disinilah letak pengharapan kita, disinilah rahasia kehidupan kita, disinilah rahasia berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, kalau kita mau hidup, kalau kita mau memilih berkat, renungkan firman Tuhan. Pemazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga jelas berkata, ketika kesukaan kita ialah merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka kehidupan kita seumpama seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang akan berhasil menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang dikerjakannya pasti berhasil. Ada jaminan keberhasilan. 1 Timotius 4 ayat ke-8 berkata, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi latihan ibadah itu mengandung janji, baik hidup sekarang maupun yang akan datang. Janji firman Tuhan itu pasti dia genapi. Tuhan yang berjanji tidak akan dia ingkari, dia pasti menggenapi. Kalau seolah-olah, saya mau berkata, kalau seolah-olah saat ini kita sudah berdoa, Tuhan halaukanlah wabah ini dari muka bumi ini, Tuhan selamatkanlah negeriku dari virus-virus yang mematikan. Kalaupun belum dijawab oleh Tuhan, saya mau katakan seperti iman yang terjadi oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Dia berkata ketika dia menghadapi dapur perapian, dia berkata, walaupun Allahku tidak melepaskan aku dari perapian ini, tapi aku tetap tidak mau menyembah patung. Artinya ada kesungguhan di dalam hidupnya untuk tetap percaya, beriman kepada Allahnya, walaupun secara daging dia tidak mendapat jawaban. Nah, kadang-kadang saya pun berpikir begini, ketika kita berdoa kepada Tuhan, apakah doa kita itu hanya harapan daging kita? Apakah doa kita itu adalah termasuk harapan dari roh kita? Kita tahu hidup kita bukan hanya terdiri dari tubuh. Hidup kita terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang sering kita baca dan sudah sering kita renungkan,
Biarlah roh, jiwa, tubuh kita itu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tuhan mengkehendaki setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengasihinya benar-benar bisa terpelihara sempurna. Roma 8 ayat yang ke-17 apa itu? Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Allah menghendaki setiap kita menerima hal yang baik. Tuhan menghendaki tidak ada satu orang pun yang binasa, melainkan semuanya beroleh keselamatan. Tetapi apakah setiap umat manusia yang ada di muka bumi, baik umat manusia yang ada di gereja lokal kita, apakah benar-benar memahami ini? Memahami kehendak Tuhan, yaitu kita bisa masuk dalam rencana Tuhan. Itulah kehendak Tuhan yang terdalam dari pribadinya. Kita memang tidak bisa mengetahui seluruh pikiran Tuhan, tapi sebaiknya kita orang percaya menaruh pikiran kita ini tunduk takluk kepada Tuhan. Ayat yang kedua berkata, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengar, baik engkau maupun anak-anakmu. Harapan Tuhan bukan hanya pribadi kita sebagai orang tua, tetapi sampai kepada anak-anak kita dengan segenap hati dan segenap jiwa. Datang kepada Tuhan bukan hanya tubuh, tetapi segenap hati dan segenap jiwa. Jiwa kita harus dibaharui sesuai dengan Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Perbaharuilah akal budi. Ibadah itu sebenarnya membawa kita memperbaharui akal budi kita. Ibadah itu mendorong kita memperbaharui jiwa kita, memperbaharui hati nurani kita. Kalau kita setiap minggu ibadah, setiap Selasa pendalaman Alkitab, setiap Rabu ada doa, setiap Kamis ada kebaktian keluarga, hari Sabtu ada ibadah pemuda, seharusnya kita sudah memperhatikan jiwa dan hati kita. Amin. Tidak lagi kita mengikuti seperti apa yang kita mau saja. Nah, kadang-kadang saya merenungkan juga keinginan roh dengan keinginan daging itu berlawanan dan bertentangan. Saya bilang, ketika kita disayat pisau tubuh kita, pasti yang rasa sakit apa? Tubuh. Roh itu tidak sakit. Tapi ketika kita tidak melakukan firman, tubuh kita tidak sakit, tapi roh kita yang sakit. Nah, oleh sebab itu kalau kita tidak peka terhadap kehendak roh, maka kita sulit untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Karena hidup kita hanya berpikir, ya sudah tubuh. Ketika kita makan kita kenyang, ketika kita tidur kita enak, nyenyak, dan bangun mendapatkan tubuh yang segar. Hanya berputar kepada seputar kesehatan jasmani. Memang protokol pemerintah sekarang kita harus ikuti. Jaga jarak, social distance. Apalagi terus pakai apa? Masker katanya, sarung tangan bagi mereka-mereka yang zona merah wajib. Kenapa? Itu sangat, virus ini memang dia tidak kuat, lemah, tapi cepat nyebar. Nah, makanya kenapa semua dihimbau untuk memutuskan mata rantainya, karena virus ini bukan soal dia kuat atau mematikan, tapi kecepatannya dalam merambat. Itu yang dihimbau pemerintah. Nah, kita sebagai warga pemerintah yang baik, kita tinggal di negara Indonesia, punya kedaulatan hukum, punya otoritas kepemimpinan kita di negara kita, kita taat. Nah, kita pun dalam beribadah seberapa kita yang hadir, kita sudah menjaga jarak. Ya, dan kita sudah melakukan secara protokol kesehatan. Nah, himbauan kita juga bagi setiap para yang lain yang tidak ikut bersama-sama dengan kita juga memperhatikan hal-hal ini. Protokol kesehatan yang diberikan pemerintah kita, himbauan maklumat dari Kapolri, maklumat dari Kementerian Agama, maklumat dari kepala pemerintahan daerah kita, ini kita perhatikan. Tetapi jangan sampai kita lupa memperhatikan firman Tuhan.
Karena maklumat dari firman Tuhan ini adalah yang hakiki, yang tidak bisa ditawar. Kadang-kadang kita memperhatikan maklumat secara tubuh badannya saja, tapi kita maklumat yang daripada Tuhan ini kadang-kadang kita sering abaikan. Pegang segala ketetapan firman Tuhan, tapi kadang-kadang kita melalaikannya. Maka Tuhan, ayat yang ketiga berkata, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu. Perhatikan, ketika kita sudah datang kepada Tuhan, ayat yang kedua, baik kita, baik anak-anak kita, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka perhatikan ayat yang ketiga, Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Haleluya. Ada satu janji kebenaran firman Tuhan yang memberi kita satu semangat yang baru, ya. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan. Kita merindukan keadaan kita semakin dipulihkan. Bukan hanya soal virus, tetapi kita merindukan ekonomi kita dipulihkan. Kita merindukan keluarga kita dipulihkan. Kita merindukan anak-anak kita yang mungkin jalurnya sudah melenceng. Kita rindu juga dipulihkan oleh Tuhan. Kita rindukan gereja kita pun mendapat pemulihan daripada Tuhan. Semua kita pasti merindukan pemulihan daripada Tuhan. Tetapi pegang, datanglah kepada Tuhan, bukan dengan tubuh saja. Tubuh harus datang, tapi terlebih yang tidak terlihat, ada hati, ada jiwa. Bukan setengah hati, bukan setengah jiwa, tapi segenap menunjukkan seluruh harus datang kepada Tuhan. Nah, bagi saudara-saudara yang mengikuti siaran ini secara online, walaupun kita tidak bersama, tetapi biarlah firman ini juga melekat pada hati Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama bisa datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Mungkin pakaianmu tidak rapi, tetapi Tuhan tidak melihat pakaianmu, tapi Tuhan melihat hati dan jiwa kita. Apakah kita datang dengan segenap hati? Oleh sebab itu ada janji yang manis yang Tuhan berikan kepada kita jikalau kita mentaati Tuhan dan datang kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, baik pun anak-anak kita. Ia akan mengumpulkan engkau. Nah, ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel yang sudah terseret ke seluruh bangsa yang sudah tidak tahu keberadaan. Nah, ini pun janji Tuhan untuk mengumpulkan. Nah, Tuhan pun mempunyai satu prinsip yang kita harus ketahui. Tuhan mau untuk kita bersatu, bukan bercerai-berai. Nah, kejadian ketika Menara Babel, Tuhan pisahkan mereka, Tuhan serakkan mereka karena kebebalan hati mereka. Mereka sombong, ingin menyamai Tuhan, ingin mendapatkan yang maha tinggi. Mereka membangun menara itu dengan kepintaran mereka, dengan kekuatan mereka. Mereka pikir mereka bisa seperti Tuhan. Ketika Tuhan melihat sepakat mereka yang sombong, maka Tuhan menserahkan mereka. Tetapi pada akhirnya Tuhan rindu untuk mengumpulkan kita, tetapi setan rindu untuk memecah belahkan kita. Oleh sebab itu, jangan karena virus corona kita terpecah belah. Jangan karena prinsip yang kita pegang kita terpecah belah. Tapi kita harus dipersatukan oleh firman Tuhan yang mempersatukan kita kepada satu kepala, yaitu Kristus adalah kepala gereja, tidak yang lain. Kalau ada kepala yang lain berarti bukan Kristus. Perhatikan dengan seksama. Ayat yang keempat, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki oleh nenek moyangmu. Ini menunjuk kepada janji Tuhan, ya dan amin. Dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyang. Artinya ada sesuatu yang baru yang dinyatakan Tuhan untuk kita bisa berkarya di tengah-tengah dunia ini. Ada inovasi-inovasi baru. Nah, kita melihat sekarang trendy teknologi yang begitu baik. Kita menyampaikan pesan tidak perlu pakai surat lagi, Bapak Ibu. Ya kan, tidak perlu pakai toa. Halo. Nah, ada grup WhatsApp, ada grup Facebook, ada grup dulu BBM.
Nah, semua itu dipakai oleh teknologi, inovasi-inovasi yang terbaru kita bisa gunakan. Nah, baiklah kita pergunakan itu untuk hal-hal positif supaya mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita jangan kita pakai sembarangan. Oleh sebab itu ayat yang ke-6 berkata, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Nah, ini sudah pernah disampaikan oleh gembala kita bahwa bukan sunat secara lahir, tapi sunat secara hati. Artinya jangan masuk itu kita perdebatkan, oh itu najis atau itu tidak najis, tetapi perhatikan apa yang keluar dari mulutmu. Engkau makan babi, jangan keluar babi dia. Makanlah babi secukupnya, tetapi jangan perkeluarkan kata-kata yang kotor. Makanya Markus pasal 7, dari hati mula keluar segala kejahatan. Kalau hati jahat, mulut pasti jahat, pasti. Jadi kalau ada orang bilang, itu mulutnya yang kasar, hatinya baik. Aduh, aku bilang periksa lagi, cek betul-betul, bukan cek ke dokter, cek ke firman. Kalau hati jahat, mulut pasti jahat. Mana mungkin dia bicara kotor hatinya baik? Bagaimana dari satu sumber mengeluarkan dua mata air? Tidak bisa. Tetap kalau hatinya suci, perkataannya pasti membangun dan memberi kesegaran bagi orang yang mendengar. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Nah, ini yang ke-6, ayat yang ke-6 juga berkata, perlunya sunat itu bisa mempengaruhi kedatangan kita kepada Tuhan segenap hati dan segenap jiwa, supaya kita memiliki kehidupan. Ayat yang 7 berkata, Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu. Nah, perhatikan, Tuhan tahu siapa yang membenci, Tuhan tahu siapa yang menjadi musuh kita. Oleh sebab itu jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Perlunya sunat hati, dan sunat itu membawa kita untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Ayat yang ke-6 dari Ulangan pasal yang ke-30. Ya. Dan sampai ketika kita sudah mendatangkan damainya daripada Allah, maka kita akan mendapat kehidupan. Ayat yang ke-7 berkata, Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Ketika kita mengikuti Tuhan, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya yakin dan percaya, biarlah Tuhan yang memiliki pembalasan itu. Kadang-kadang memang tidak selalu bisa kita pikirkan itu. Kadang ada yang membenci kita, ya sudah. Kadang-kadang kita nggak tahu alasan apa mereka membenci. Tiba-tiba dia membenci. Nah, jangan seperti Galatia itu berkata, ketika disampaikan kebenaran, justru bukan menerima kebenaran, tetapi Rasul Paulus itu dianggap sebagai musuh. Nah, itu yang menjadi problem, tantangan para pemberita Injil saat ini. Kadang kita menyampaikan kebenaran belum tentu bisa diterima oleh semua orang yang mendengar. Nah, oleh sebab itu bagi kami pemberita Injil, kami hanya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan suruh katakan tentang pertobatan, kita suruh sampaikan, kita akan sampaikan soal pertobatan. Soal mau atau tidak mau bertobat, itu urusan kita lagi. Yang penting kita sudah sampaikan. Oleh sebab itu kita tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau situasi sekarang membuat kita terpancing, gereja A berkata ini, gereja B berkata ini, oh kamu tidak punya iman, oh kamu sok jago dan lain sebagainya. No problem bagi kita, kita jalan terus. Yang penting kita jaga iman kita. Jangan sampai rontok gara-gara virus ini iman kita. Ya. Tubuh bisa mati, bisa. Nggak kena virus akan mati kita semuanya. Tapi jangan sampai iman kita rontok. Itulah pesan yang paling intinya. Jangan abaikan yang mendatangkan pertumbuhan iman. Iman itu adalah sumber dari segala-galanya. Tanpa iman kita tidak bisa memiliki kerajaan sorga. Kita percaya kepada Tuhan itu dengan iman. Kita tidak melihat Tuhan secara mata jasmani, tapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah iman. Iman adalah dasar dari segala yang tidak lihat, bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sungguh hebat, sungguh ajaib pekerjaan iman itu. Sungguh aja.
Saya yakin dan percaya pun waktu dengan singkat ini semua wabah ini akan terlewati. Tetapi bukan membuat kita senang secara badani saja, tetapi marilah kita semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita lanjutkan ayat yang ke-8. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ingat, ketika kita sudah disunat secara hati kita sudah bersih, maka kita lebih jernih bisa mendengarkan segala perintah Tuhan, suara Tuhan, bahkan perintahnya yang disampaikan hari ini. Apa yang disampaikan Tuhan hari ini? Tambahkanlah iman kita. Jangan gara-gara prinsip, jangan gara-gara virus, jangan gara-gara masalah-masalah pribadi iman kita hancur. Nah, ini yang harus kita perhatikan supaya kita tetap bertahan sampai kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-9 berkata, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Ingat, Tuhan Allah kita akan melimpah kita dengan kebaikan dalam segala pekerjaan. Jadi kalau pekerjaan kita belum baik, introspeksi diri. Jangan nyorotin orang, jangan nyorotin pekerjaan kita, tapi introspeksi diri. Apakah kita sudah sunat hati? Apakah kita sudah melakukan segala perintah Tuhan? Nah, ketika Tuhan Allah melimpahkan dengan kebaikan dalam segala pekerjaan, dan yang kedua dalam buah kandunganmu. Nah, perhatikan bagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudara yang lagi membutuhkan buah kandungan agar diberkati Tuhan, rahasianya sunat hati. Bersihkan hati kita, datang kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, jangan dengan setengah-setengah, maka buah kandungan kita diberkati dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Nah, rata-rata kita kan beternak. Jangan takut, virus corona ini buat ternak gak laku. Ya, mungkin sekarang bisa begitu, tapi itu keadaan dunia. Tapi kalau kita orang percaya, Tuhan bisa memberkati kita dengan berbagai macam cara. Jangan pikirkan cara kita tetap berusaha, berternak, bekerja, berusaha. Tapi jangan hanya berpikir, oh, aku dapat berkat dari ternakku, aku dapat berkat dari gaji penghasilan bulananku. Jangan membatasi Tuhan. Tapi lihatlah pekerjaan Tuhan lewat berbagai macam cara. Jangan batasi dengan tembok, jangan batasi dengan pemikiran kita yang kecil. Pemikiran Tuhan dengan pemikiran kita jauh berbeda antara langit dan bumi. Oleh sebab itu jangan batasi. Hidupilah apa yang Tuhan mau, sehingga Tuhan mampu memberkati hasil ternakmu, hasil bumimu. Kalau kita berencana mau tanam ubi, Tuhan pasti memberkati. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyang dahulu. Nah, nenek moyang kita berbicara tentang pendahulu-pendahulu kita yang sudah mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Baiklah kita mengikuti mereka. Kita lihat Raja Daud bagaimana dia saking memuji Tuhan. Lihat Raja Salomo, pendahulu-pendahulu kita. Lihat rasul-rasul, nabi-nabi yang lain. Musa, betapa dia memimpin umat Israel itu dengan segala jeripaya mereka, dengan tidak bosan-bosan, walaupun sering dia dimaki-maki, disunguk-sunguk sama bangsa ini, dia tetap tabah. Perhatikan kesabarannya. Itu artinya ikutilah yang baik, yang jeleknya jangan diikuti. Nah, masuk kita kepada ayat yang terakhir adalah ayat 10. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa. Oleh sebab itu pada kesempatan siang hari ini, tepat pukul 11:10, kita menyelesaikan renungan firman Tuhan. Biarlah hidup kita kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan perikop yang sudah kita baca dalam Ulangan pasal 30. Pulih setelah tobat. Bertobatlah hai segenap bangsa, berbaliklah kepada jalan kebenaran. Itulah yang Tuhan inginkan saat ini untuk kita semua, agar kita mendapatkan kasih sayang, pemeliharaan, bahkan perlindungan Tuhan sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Puji nama Tuhan. Kita tutup Alkitab kita dan kita renungkan firman Tuhan dengan kita mau menyembah Tuhan. Oh haleluya Tuhan.